Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok HIS 04 akan mempresentasikan panel proyek kami yang berjudul Analisis Ergonomi pada Aktivitas Pengangkatan Dos secara Manual di Warehouse. Untuk kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Al-Rahman Hidayat, saya sendiri, kemudian Putri Fadila, selanjutnya Mas Michael Yosua, Mbak Amanda Soskiawati, dan terakhir Mas Dava Diartama Putra. Selanjutnya untuk latar belakang, aktivitas pengangkatan barang secara manual masih sering dilakukan di lingkungan warehouse, terutama dalam proses pemindahan dan penyusunan dos. Aktivitas ini termasuk dalam kategori material handling yang masih memiliki potensi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja apabila dilakukan secara terus-menerus dan tanpa memperhatikan prinsip ergonomi. Dalam praktiknya, pekerja sering melakukan pengangkatan dengan posisi membungkuk, memutar tubuh, ataupun mengangkat beban secara berulang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko cedera pada otot dan tulang belakang serta menyebabkan kelelahan kerja. Rumusan masalah yang pertama, apakah aktivitas sudah ergonomis? Apakah sesuai dengan tubuh pekerja? Apakah besar beban fisik? Beratnya masih masuk ideal? Apakah menyebabkan kelelahan? Kemudian dari segi tujuan, yang pertama melakukan analisis antropometri, biomekanik, fatigue, dan energi consumption, melakukan evaluasi risiko dan usulan perbaikan. Berikut untuk metodologinya, yang pertama identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kedua selanjutnya observasi pengangkatan dos, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, evaluasi risiko ergonomi, usulan perbaikan, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Patria. Untuk menjawab rumusan masalah yang tadi dijelaskan, pertama perlu melakukan analisa antropometri, yang mana ilmu yang mempelajari ukuran, bentuk, dan dimensi tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar dalam desain kerja dan ergonomi. Pada penerapannya, antropometri ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyesuaikan alat dan fasilitas kerja dengan tubuh manusia. Kedua, mengurangi risiko cedera dan kelelahan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja, yang mana ini membantu menciptakan postur tubuh kerja yang ergonomis dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, analisa posisi pengangkatan dos, apakah sudah sesuai dengan dimensi tubuh pekerja atau belum. Nah, terlihat pada data pengangkatan menunjukkan V awal sebesar 114 dan V akhir sebesar 14 cm, yang artinya pekerja mengambil beban dari posisi yang sangat rendah, sehingga H awal sebesar 40 cm dan H akhir sebesar 55 cm, yang menunjukkan jarak beban terhadap tubuh pekerja saat pengangkatan. Selanjutnya, pada tabel kedua terdapat data antropometri populasi yang terdiri dari persentil P5, P50, dan P95. Dari hasil analisa diketahui bahwa P akhir 14 cm berada jauh di bawah tinggi lutut minimum P5, yaitu 38 cm. Kondisi ini membuat pekerja harus membungkuk dan jongkok terlalu rendah sehingga meningkatkan risiko dan cedera punggung bawah. Next. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan dos masih belum ergonomis. Hal ini disebabkan karena posisi V akhir atau tinggi beban akhir terlalu rendah, yaitu 14 cm. Kondisi ini membuat dia harus membungkuk saat mengambil beban sehingga meningkatkan risiko low back pain atau nyeri punggung bawah. Oleh karena itu, diperlukan usulan perbaikan seperti menaikkan posisi beban minimal lebih dari 38 cm, mendekatkan beban ke tubuh kurang dari 45 cm, dan menggunakan teknik pengangkatan yang benar sehingga hal ini serta menggunakan alat bantu agar risiko cedera dapat dikurangi. Dengan adanya ini diharapkan dapat mengurangi kelelahan kerja, menurunkan risiko cedera, serta meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja di warehouse. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biomekanik dalam aktivitas kerja. Biomekanik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia serta gaya yang bekerja pada tubuh saat melakukan aktivitas. Dalam analisis ini, fokus utama kami adalah mengevaluasi postur kerja, gaya angkat, beban pada tubuh, serta risiko cedera muskuloskeletal yang mungkin muncul. Berdasarkan pengamatan di warehouse, kondisi pengangkatan saat ini melibatkan beban seberat 14 kg yang dilakukan secara manual dengan frekuensi 5 hingga 15 kali per menit.
Hal yang menjadi perhatian adalah posisi akhir beban yang sangat rendah, yaitu hanya 14 cm dari lantai, dan jarak beban yang cukup jauh dari tubuh, yaitu 55 cm. Akibatnya, operator terpaksa membungkuk saat mengangkat, yang secara langsung meningkatkan tekanan pada punggung bawah dan mempercepat kelelahan otot. Secara sederhananya, prinsip mengenai analisis gaya angkat, sorry, bisa di next. Prinsip mengenai analisis gaya angkat melalui pendekatan biomedika itu sangat sederhana, yaitu semakin jauh posisi beban dari tubuh dan semakin rendah posisi pengangkatan, maka gaya yang diterima oleh punggung akan semakin besar. Hal ini dapat dihitung menggunakan rumus momen gaya, yaitu M sama dengan F dikali D. Untuk mengukur risiko eh, objek untuk mengukur tingkat risiko secara objektif, kami menggunakan perhitungan lifting index. Dengan beban aktual sebesar 14 kilogram dan batas beban yang direkomendasikan sebesar 10 kilogram, didapat nilai lifting index sebesar 1,4. Karena nilai lifting index ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan ini sudah mulai beresiko, tidak ergonomis, dan memberikan beban fisik yang cukup tinggi bagi operator. Bisa di next. Masuk ke risiko cedera. Risiko cedera eh, pada operator bisa terjadi pada postur membungkuk, dan gerakan repetitif ini menciptakan risiko tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal, terutama low back pain, serta nyeri bahu dan lutut. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan mempercepat kelelahan kronis dan meningkatkan risiko cedera kerja yang serius bagi operator. Bisa di next. Selanjutnya, kesimpulan analisis biomechanics. Kesimpulannya, aktivitas pengangkatan saat ini beresiko tinggi karena postur kerja yang tidak ergonomis dan nilai lifting index mencapai 1,4. Kami merekomendasikan perbaikan segera, yaitu naikkan posisi beban minimal 38 cm, dekatkan beban ke tubuh, gunakan alat bantu seperti troli, serta berikan pelatihan teknik pengangkat yang benar demi keselamatan kerja. Bisa di next. Selanjutnya, fatigue and energy consumption. Fatigue atau kelelahan itu terjadi ketika tubuh mengalami kelelahan akibat aktivitas kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan konsumsi energi itu menunjukkan jumlah energi yang dikeluarkan tubuh selama bekerja. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin besar energi yang dibutuhkan dan semakin juga tinggi resiko kelelahan. Berdasarkan pengamatan dan perhitungan, didapatkan bahwa energi consumption sebesar 5,7 kilokal per menit. Di mana ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak repetisi pengangkatan tiap menit, maka denyut nadi akan semakin meningkat. Selanjutnya, perhitungan korelasi antara pengulangan repetisi dengan denyut nadi didapatkan sebesar 0,999, artinya hubungan antara keduanya itu saling erat. Selanjutnya, selanjutnya berdasarkan tabel korelasi antara metabolisme, respiration, body temperature, dan heart rate, di mana pekerjaan aktivitas pengangkatan dos termasuk kategori moderately heavy labor atau beban kerja sedang hingga berat. Aktivitas pada kategori ini memiliki kebutuhan energi sebesar 3,8 sampai 5,7, konsumsi oksigen 1 sampai 1, liter per menit, serta denyut jantung sekitar 100 hingga 130 denyut per menit. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar sehingga tubuh bekerja lebih aktif. Berdasarkan hasil perhitungan break time, menggunakan rata-rata energi consumption sebesar 5,7 kilokal per menit, diperoleh kebutuhan waktu istirahat sebesar sekitar 5 menit untuk setiap 60 menit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa operator memerlukan waktu pemulihan agar kondisi fisiologis tubuh dapat kembali normal dan mengurangi risiko kelelahan kerja. Selanjutnya, aktivitas pengangkatan barang secara repetitif memiliki dampak pada tubuh, seperti meningkatkan denyut nadi dan menyebabkan tubuh membutuhkan energi lebih besar. Selain itu, aktivitas ini juga dapat menimbulkan kelelahan fisik,
dari otot, menurunkan konsentrasi kerja, serta meningkatkan resiko gangguan pada otot apabila dilakukan terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Sekian. Baik, untuk kesimpulan hasil analisis kelompok kami, yang pertama, aktivitas pengangkatan dus secara manual di warehouse masih belum ergonomis dan berisiko menyebabkan cedera kerja serta kelelahan operator. Kemudian hasil fatigue energi konsumsi menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pengangkatan, maka denyut nadi dan konsumsi energi operator semakin meningkat. Kemudian aktivitas manual handling memberikan beban cukup besar pada punggung bawah dan meningkatkan risiko low back pain. Kemudian yang terakhir, operator memerlukan waktu istirahat sekitar 5 menit setiap 60 menit kerja untuk mengurangi kelelahan kerja. And next. Saran yang pertama, menggunakan alat bantu material handling seperti troli atau hand pallet. Kemudian menerapkan waktu istirahat dan rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan operator. Kemudian memberikan pelatihan postur kerja dan teknik pengangkatan yang benar. Dan yang terakhir, menaikkan posisi peletakan beban agar operator tidak terlalu membungkuk dan mengurangi jarak horizontal pengangkatan untuk menurunkan beban pada punggung dan bahu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.